kita persilahkan kepada Bapak Kiai kita, Kiai Haji Ahmad Buari, untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumulika mama ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember beserta pimpinan yang lain, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember beserta pimpinan yang lain, teman-teman majelis tabligh, dan yang lebih khusus ini pimpinan cabang Cakru, Kencong sama Jombang. Ini pengajian spesial. Jadi rasa musda ini. Musyawarah daerah. Kenapa? Tadi banyak mobil yang lewat gitu ya. Perlu saya sampaikan, jadi ini bukan Ketua PDM berterima kasih minta karena saya bersedia, bukan. Tapi karena saya memang diperintah suruh ngisi gitu ya. Ini perintah Ketua PDM ini suruh ngisi. Hadirin yang dirahmati Allah, mengisi di ceramah di hadapan pimpinan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu luar biasa beratnya, tantangannya ya. Kenapa? Karena para pimpinan ini yang datang semua itu mubaligh, semua penceramah, semua pinter ngomong gitu ya. Wong sambutan saja sampai 30 menit itu. Tapi saya malah, terus bentek pisan waktu nih di sini. Tinggal sedikit aja saya nanti itu. Ini tantangan yang berat ini ya. Saya teringat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin ini asing bagi kawan-kawan Muhammadiyah gitu. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani itu berada di Baghdad. Dia harus berceramah kepada orang-orang Baghdad. Dia itu ceritanya di kisah itu grogi. Kenapa grogi? Karena orang-orang Baghdad itu persis orang Muhammadiyah. Pinter, alim, ngomongnya pinter gitu ya. Banyak ngomongnya. Minimal nih pengajian takon terus gitu ya. Bahkan ada anggota Muhammadiyah itu sebelum disampaikan pokok bahasanya, pertanyaannya sudah siap, saking canggihnya ini ya. Nah kemudian di kisah itu Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh Rasulullah sebelum sholat duhur. Ini benar ndaknya saya aja baca saja ini. Saat didatangi oleh Rasulullah ditanya, karena dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini keturunan Rasulullah. Kenapa kamu kok grogi? Nah, ditanyakan gitu ya, bahasanya rodo tak singkat ya. Katanya, saya ini lahir di keluarga yang tidak pandai bicara. Nah sedangkan orang Baghdad ini orang-orang alim, orang-orang yang banyak bicara, sehingga saya grogi. Lalu Rasulullah, buka mulutmu. Suruh buka mulutnya, lalu diludahi 7 kali. Yang meludahi Rasulullah. Nah setelah itu sholat duhur. Setelah sholat duhur masih ragu lagi, ya, masih ragu lagi. Sudah datang orang beribu-ribu untuk nunggu ceramahnya. Lalu datang Ali bin Abi Thalib, kata cerita itu, ya, kisah itu. Dan sampaikan, pertanyaannya sama, jawabannya sama. Lalu kata Ali, buka mulutmu, diludahi lagi, diludahi 6 kali, gitu ya. Nggak berani 7 kali. Tanya Abdul Qadir itu, loh kok cuma 6 kali? Nggak etika. Kalau Rasulullah 7 kali, ikut 7 kali, ya harus di bawahnya 6 kali katanya.
Nah saya walaupun grogi tidak ngomong kepada Prof Amin, takut bernasib seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti suruh buka mulut tuh minimal 5 kali ludahan nanti. Hadirin yang dimakan Allah, ini tadi Pak Heni ini juga termasuk khawatir ya. Tadi malam WA mengingatkan, tadi pagi belum berangkat juga di bel. Makanya saya katakan kepada Pak Heni, Pak Heni tenang saja, saya sudah ada di sini. Tidak khawatir, saya sudah ada di. Baik, hadirin yang dimakan Allah. Nah, manusia itu selain makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Gak bisa orang itu berdiri sendiri, ya. Dia akan ngumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi sama dengan dia. Nah, kalau ada orang suka goes misalnya, maka dia akan ngumpul dengan orang-orang yang suka goes. Sampai ada persatuannya, seperti di Jember itu, saya coba lihat itu ada Jember Mountain Bike. Ada orang yang suka kucing, membuat komunitas. Dia membuat nama komunitas KPK, Komunitas Pecinta Kucing. Ini pelecehan KPK ini terus. Itu membuat komunitas, kenapa? Karena memang kita itu suka berjamaah. Ya. Ada juga yang suka kumpul daerah, antar daerah. Ada di Jember itu saya coba Kober, Komunitas Orang Jember. Ada Laros, Lare, Osing, ada. Ya. Dan kita harus tahu itu. Saya pernah punya teman, ini saya sampaikan. Jadi kalau ada komunitas daerah-daerah itu harus tahu adat istiadatnya. Saya punya teman Osing dari Banyuwangi. Di Pajadat ada acara, dia nggak bisa masuk ke Jember karena acaranya pada saat itu full. Ya. Lalu ngebel saya. Dia kemudian ngomong, Ri, ya apa kabare? Ya apa? Wedhus ya. Wah, aku dipanggil wedhus. Ternyata di orang Osing ngomong wedhus itu biasa. Dianggap wong akrab. Koyok wong Surabaya nek ketemu sambil miso ya. Ya apa miso nih? Cok dibanterno gitu. Nah, perkumpulan jamaah itu di dalam Islam diatur. Tidak boleh jamaah itu tanpa arah. Makanya di Muhammadiyah itu sangat paham betul, yaitu surat Ali Imran ayat 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummah. Jadi ini hendaklah segolongan umat. Jadi tidak bersendiri, dia sendiri, minkum di antara kalian. Itu harus apa? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi ada 3 tujuan jamaah itu. Yang pertama memang harus munculkan kebaikan. Tidak boleh kelompok ngadakan kelompok kemudian dalam bentuk kejahatan. Misalnya ada kelompok dulu itu kapak merah. Nah, ada itu ya. Penjahat-penjahat itu. Tidak boleh dalam Islam diarahkan. Yang pertama harus kebaikan. Yang kedua apa? Menyeru kepada yang ma'ruf. Dan yang ketiga adalah mencegah dari kemungkaran. Jamaah yang memunculkan 3 ciri itu, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Maka jamaah inilah orang-orang yang beruntung. Contoh misalnya, kalau orang berjamaah punya arah, saya baca kisah semut. Kisah semut ini sampai dinamakan surat di dalam Al-Quran ya. Surat apa kalau semut Pak? An-Naml. Makanya ini salah satu yang tidak boleh diterjemahkan. Misalnya, Pak Ustadz ini lagi membaca surat apa? Sapi betina, nggak boleh. Sing liyane, saya baca surat laba-laba. Ini nggak boleh diterjemahkan. Jadi tetap harus pakai bahasa Arab.
baca surat semut, nggak boleh. Dia harus membaca surat An-Naml, An-Nahl, Al-Baqarah misalnya ya. Nah, semut itu Allah buat kecil tapi konstruksi tubuhnya itu bisa mengangkat berat lebih berat dari 50 kali berat tubuhnya. Itu semut itu ya. Kata penelitian yang saya pernah baca, yang saya baca. Nah, kalau kita nggak mungkin ya, 2 kali dari berat kita susah, apalagi yang kayak saya ngangkat 2 kali berat saya. Berat saya itu berat ya. Nah, tetapi saat semut itu berkoloni bersama-sama, maka semut ini bisa mengangkat 5.000 kali berat dari tubuhnya. Ini salah satu hikmah dari kita itu berjamaah. Sebagaimana yang diperintahkan di surat Ali Imran ayat 104. Ini penting, jadi itu. Dia punya kekuatan sama dengan kita amati, misalnya kayak program yang dilaksanakan di Kaliwates, cabang Kaliwates misalnya. Ini kita membangun gedung, insya Allah sering tahu karena tak share di pimpinan cabang, saya share, pokoknya ada grup Muhammadiyah tak share, masuk kadang gak diwoco ya apa-apa tak share aja wis. Tapi tetap ada yang nyantol gitu Pak. Ya, moro-moro, Ustadz saya mau nyumbang. Nah, kalau hanya dipikul oleh kita sendiri, tidak bisa itu. Bayangkan bangun yang sudah selesai gedung 1 sama beli tanahnya itu 2,5 miliar. Gedung yang pertama sama yang tanahnya. Ini dari mana? Dari jamaah. Hikmahnya kita berjamaah. Nah, kemudian selain berjamaah itu bertujuan, juga dianjurkan tidak boleh seenaknya dalam berjamaah itu. Di surat As-Sof ya, ayat 4 misalnya. Itu Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shoffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanum marsus. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi rapi. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Tapi jamaah itu harus teratur. Ya, saling membantu. Saya ingat sejarah Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW mau hijrah. Kalau kita baca ya, setelah ada keputusan dari orang Quraisy bahwa Rasul harus dibunuh dengan mengumpulkan pemuda-pemuda dari setiap suku ya, malamnya mengepung, paginya begitu Nabi Muhammad keluar, bunuh. Lalu Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya ya. Ini karena langsung dapat informasi dari malaikat Jibril. Maka berangkatlah Rasulullah. Sebelum berangkat, Rasul memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Karena Rasul itu walaupun dibenci tapi dipercaya. Banyak orang-orang Quraisy itu yang nitipkan barang kepada Rasulullah, maka harus dikembalikan sebelum Rasulullah hijrah. Yang itu ya kasih tugas siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Ali ini selain itu diperintahkan tidur di tempat Rasulullah. Sama. Untuk apa? Untuk mengelabui. Tugasnya Ali mengembalikan barang-barang titipan sekaligus tidur di tempat Rasulullah memakai jubah Rasulullah. Kemudian ada lagi siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini punya tugas untuk keluar. Ya, meneliti bagaimana reaksi orang-orang Quraisy saat Rasulullah itu berangkat. Ini tugasnya jadi apa? Intel gitu ya. Dari intelnya datang, lihat, dibagi Rasulullah. Kemudian ada lagi Amir bin Puhairah. Ini budak Abu Bakar yang diperdekakan. Tugasnya mengembalakan kambing di jalan yang dilalui Rasulullah. Tujuannya apa? Biar jejak langkah Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar hilang.
luar biasa. Jadi apa? Terorganisir dengan baik. Jangan dikira Rasulullah pokok berangkat mengandalkan Allah. Enggak, tidak hanya mengandalkan Allah, tapi juga strateginya agar sukses perjalanan hijrahnya itu sampai seperti itu. Kemudian siapa yang nyuplai makanan? Putri dari Abu Bakar, Asma. Ini nanti yang memberikan makanan dan minuman kepada Rasulullah saat berada di gua Sur ya, di Gua Sur. Nah, begitu malam Rasulullah kemudian mau keluar, Rasul lalu membaca, katanya saya pernah baca di cerita itu, baca surat Yasin itu. Wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa asainahum wa hum la yusirun, katanya di situ ya. Sehingga orang begitu keluar, pemuda-pemuda yang jaga itu dilempari oleh pasir debu itu, terus keluar. Rasul enggak tahu, tidak bisa ditiru. Ini khusus Rasulullah ya. Tapi saya pernah niru, nyoba gitu ya. Waktu di jalan tidak bawa SIM, ada polisi yang nyegat. Ya. Kemudian saya dicegat, dicegat. Setelah dicegat, saya disuruh terus. Ya. Apa karena membaca ayat itu? Tidak. Seragam saya hampir sama dengan yang punya polisi. Kata yang nyegat, oh konco dewi, terus pak konco dewi. Jadi bukan baca wajah mim baini adihim itu. Atau kalau ingin tahu nanti dibaca saja. Perkara dicegat, nasib berarti. Diperhatikan. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah, terorganisir dengan baik. Ya, makanya saya sampai ada hadis ini, hadis rawal Bukhari. Kata Rasulullah SAW yang termasuk merujuk kepada surat tadi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan thumma syabbaka baina asabi'i. Jadi antara orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan, harus saling membantu, bukan saling mencela, bukan saling menyalahkan, bukan, tapi saling menguatkan. Makanya saya saat ikut capacity building yang di Rembangan itu luar biasa, dari pimpinan daerah itu menerapkan ini, termasuk ini ya, bagian instrukturnya, bagian penceramahnya dari pimpinan daerah plus, kemudian bagian pengatur acaranya dari MPK SDI, bagian pengatur ibadahnya dari majelis tabligh. Luar biasa. Ini namanya saling membantu, mengoptimalkan yang ada. Di jamaah harus seperti itu. Tidak boleh, bisa jadi satu majelis, satu organisasi, satu gerakan tubuh itu tidak berfungsi karena tidak difungsikan. Contoh misalnya, coba saja, bapak-bapak ini seminggu saja kakinya jangan ditekuk, diluruskan, lurus notok wis. Engko seminggu tekukun, ya tekuk. Kenapa? Mesti sambat itu. Ya, mesti sambat. Kenapa? Karena tidak kita fungsikan. Nah, seperti lazismu yang barusan itu luar biasa. Karena setiap KY, kantor layanan lazismu di masing-masing cabang, itu digerakkan, dilibatkan. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan. Kalau hanya lazismu yang di pusat saja, yang hanya jalan di daerah, itu saya kira kurang maksimal. Maka yang di kantor layanan digerakkan juga. Ini yang luar biasa. Karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada di agama kita, yaitu bahwa satu organisasi itu ibarat satu bangunan, satu yang lain harus saling mendukung. Supaya bisa berdaya harus difungsikan. Yang enggak berjalan ya harus difungsikan. Itu bagaimana bentuk jamaah. Nah, hadirin yang dimiliki Allah. Lalu bagaimana penanaman dasar pijakannya dalam berorganisasi? Misalnya dalam hadis Rawal Ahmad itu dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi aw li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Ini. Jadi harus ditanamkan di dalam satu jamaah itu
selain satu tubuh, dia harus saling mencintai. Muncul rasa cinta di antara kita. Bahwa memandang jamaah yang lain itu seperti dirinya sendiri. Saya ambil contoh misalnya di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini dipersaudarakan. Jadi kita kenal Salman Al-Farisi itu punya siasat membuat apa Pak? Parit ya dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Ini kan Salman Al-Farisi membuat parit sehingga orang Quraisy dengan sekutunya tidak bisa masuk ke Madinah. Dibuatkan ini ya. Nah, setelah Salman itu menyiapkan dana, dia punya dana, punya harta, dia pengen menikah dan tertarik kepada wanita Ansor. Nah, dia tertarik wanita Ansor. Karena dia tidak tahu bagaimana adat istiadat di Ansor, dia ngajak saudaranya Abu Darda yang dipersaudarakan itu. Untuk apa? Untuk ngelamar, untuk meminang. Gitu. Maka datanglah berdua ini untuk datang ke tempat perempuan itu. Nah, terus disampaikan. Yang menyampaikan Abu Darda, yang ngelamar. Yang mau siap tadi, yang mau menikah tadi, yang senang tadi Salman Al-Farisi. Dia sudah siap dengan harta untuk pernikahannya. Begitu sampaikan tujuannya, nyampaikan bahwa kami mewakili Salman, kami bersaudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, kami sahabat Rasulullah, kami kesini ada kepentingan Salman ini, saudara saya Salman ini menyukai gadis Bapak. Oh ya, ini kehormatan. Saya sampaikan dulu, saya tanyakan dulu, ditanyakan. Begitu masuk ditanyakan. Ditanyakan, setelah itu keluar, yang keluar ibunya nyampaikan. Mohon maaf, saya akan terus terang. Ya. Ternyata anak saya tidak menerima pinangan Salman Al-Farisi. Tapi seandainya, nah, kata ibunya tadi, seandainya temannya Abu Darda itu punya keinginan yang sama, anak saya mau menerima. Coba bayangkan nih. Jadi si gadis tidak menerima pelamar, menerima sing ngantarno, sing ngelamarno. Ya. Tapi apa reaksinya dari Salman Salman Al-Farisi? Allahu Akbar. Saya sudah persiapkan harta saya untuk pernikahan ini. Harta ini saya berikan kepada Abu Darda untuk melaksanakan pernikahan. Saya sendiri yang akan jadi saksinya. Kayak rono neng Muhammadiyah kayak gini. Iso-iso mulai kon melaku dewe. Loh, ini yang mencintai karena Allah. Ya ada rasa cinta. Jadi kalau saudaranya bahagia, dia ikut ada rasa kebahagiaan di dalam hatinya. Angel. Angel. Ya, ada tetangganya beli mobil Avanza misalnya, ono tonggone nekakno ambulan malah, darah tinggi ini kumat malah. Ini susah kalau kayak gini. Nggak ikut bahagia, ya. Nggak ikut bahagia. Jadi kita harus ikut bahagia. Lah, kalau kita sudah sampai di taraf itu, berarti kita sudah sampai bagaimana ya dicontohkan oleh sahabat. Bukan dongeng, terjadi betul. Terjadi betul di zaman Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian di hadis rawal Bukhari disampaikan juga. Ini untuk mengikat jamaah biar kita paham benar bagaimana tuntunan agar jamaah itu membawa keberkahan bagi kita. Ya. Tarol mukminina fi tarohumihim. Kalian ya, kamu akan melihat orang-orang mukmin fi tarohumihim dalam saling mengasihi, wa tawaddihim saling mencintai, wa ta'atufihim dan saling menyayangi kamathalil jasad. Seperti bagaikan satu tubuh.
idastaka udwan, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'ir jasadihi bisyahar wal hum. Ini pernah disampaikan oleh Prof. Amin ini. Jadi kita kalau pas lagi merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan sakit juga. Jadi sampai di situ, tidak hanya tadi saling menguatkan, karena perjalanan jamaah itu tidak mesti selalu mengembirakan. Ada juga masa yang lagi berat, kayak sekarang ini di Kaliwates lagi berat ini, bangun mendek, duwe entek, ya. Terus ngajukan pinjaman di PP, belum ACC-nya belum turun, mendek sih, ini talah berat ini. Nah, ya, kondisi yang berat. Nah, seperti itu, ya, tidak hanya pas saat gembira, ada masa-masanya kita juga mengalami itu. Nah, ini harus saling mengalami seperti itu. Umat Islam harus saling membantu. Saya ingat peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi di Mekah pada saat Rasulullah SAW hijrah, itu ada 3 suku. Pertama suku Qainuqa, suku Bani Quraidah, yang satunya Bani Nadir. Ini kerjasama dengan Rasulullah, ya, menandatangani perjanjian saat itu. Nah, setelah perang Badar itu menang, umat Islam menang, ini rasa sakit hati dari Bani Qainuqa itu makin besar. Jadi kalau orang Yahudi itu benci umat Islam, itu mulai dulu, sejak di zaman Nabi kita Muhammad SAW mengingkari perjanjian, ya sejak zaman Madinah. Jadi kalau Israel misalnya tidak pernah melaksanakan resolusi perjanjian, ya memang tabiatnya seperti itu. Tabiatnya. Nah, kemudian suatu saat ini penyebab peperangan Bani Qainuqa. Ada wanita muslimah yang datang di pasar Bani Qainuqa. Di Bani Qainuqa itu memang orang Yahudi itu punya kekuatan pasar. Datang di sana. Nah, berada di tempat pengrajin perhiasan. Duduk di situ. Kemudian datang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong suruh buka jilbabnya. Ya enggak mau. Ya, muslimah itu enggak mau orang muslimah. Terus siapa? Pengrajin hiasan itu mengikatkan salah satu bajunya dari wanita muslimah tadi di satu tempat. Begitu itu berdiri, terbuka auratnya. Maka menjerit, muslimah ini menjerit. Begitu menjerit, ada seorang muslim yang datang lalu membunuh pengrajin ini. Ya, karena sudah melecehkan kaum muslimin. Nah, orang Yahudi rame-rame ngoroyok orang muslim ini. Kemudian dibunuh juga. Itu salah satu latar belakang kemudian terjadi peperangan Bani Qainuqa. Nah, sekarang maksud saya begini. Kalau terjadi umat Islam seperti yang di Palestina, kita masih belum berdaya untuk melindungi saudara-saudara kita yang sakit. Tidak berdaya. Umat Islam belum berdaya. Kita hanya sekarang ini mengambil bagian memberi bantuan, tapi mencegah untuk membunuh agar tidak menghancurkan Palestina tidak bisa. Termasuk negara-negara Islam di Timur Tengah. Tidak ada, selalu baca, tidak tahu sekarang ada nggak? Seperti di Iran itu hanya ngancam tapi tidak tahu apa terjadi ikut nyerang apa tidak. Tapi kondisi sekarang luar biasa. Di saat umat Islam seperti ini, tidak ada yang melindungi. Nah, ini juga harus jadi pikiran kita. Bagaimana mendesain Muhammadiyah ke depan. Karena tidak semua cabang atau ranting itu hidupnya yang dalam kondisi yang senang. Kata Pak Samanan itu yang banyak mata airnya. Bisa jadi ada cabang atau ranting yang justru banyak air matanya. Lah ini yang perlu dipikirkan, bagaimana yang punya air mata? Tadi lah luar biasa Prof. Amin tadi ya.
terutama sisi pendidikan. Jadi kalau terjadi ada pembangunan yang harus jalan, bagaimana caranya untuk membantu ini. Jangan sampai ini kemudian tidak punya jalan, seperti ayam kehilangan apa Pak? Kehilangan induk gitu ya. Ya, kehilangan induknya, dia bingung mau kemana ini. Ini yang harus dipikirkan ke depan, membuat satu gerakan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Amin tadi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, dari mana kita harus mulai? Jadi kalau kita merujuk di surat Ar-Ra'd ya, ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita harus menjadi pelaku, tidak hanya menjadi objek. Kita tidak menunggu Allah yang merubah, tapi harus kita merubah. Nah, bagaimana cara Rasulullah membangun jamaahnya itu? Yang pertama kalau kita baca kisah, Rasul itu mempunyai tempat kegiatan, pusat dakwah. Kalau kita baca periode Mekah sama Madinah, di saat di Mekah, itu Rasul itu punya pusat kegiatan di rumah Arkom bin Abi Arkom, ya, Darul Arkom ya, di rumah di situ. Dan bisa dibagi jadi dua, ya. Ada dakwah sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nah, saat di Madinah sudah lain. Rasul membangun masjid. Ada dua masjid yang dibangun pada saat itu, yaitu Masjid Kuba sama Masjid Madinah. Nah, kalau ada ranting Muhammadiyah yang tidak punya pusat kegiatan, nggak punya masjid, berarti masih berada di periode Mekah. Tempatnya pindah-pindah. Ini periode Mekah berarti. Nah, kalau ranting sudah punya masjid, berarti dia sudah berada di periode Madinah. Ini yang kita harus tahu itu. Di Kaliwates itu ada ranting, baru kita, karena ranting ini hidup enggan mati tidak mau. Nah, mungkin sama ya di ranting Kaliwates. Kemudian setelah muscap kita hidupkan, tidak kita musyawarahkan siapa yang harus jadi pimpinannya, langsung kita tunjuk orang-orang di situ yang menggerakkan dan jalan. Wajib ada kegiatan. Nah, sebagaimana pimpinan daerah itu, hidupnya organisasi Muhammadiyah kalau ada pengajian dan jalan pengajiannya. Beberapa bulan yang lalu sing ngaji 5 orang, pimpinan rantingnya saja. pindah sana, pimpinan ranting ini, pimpinan ranting, dan kawanan kita beritahu pimpinan cabang hadir untuk menyemangati. Alhamdulillah sekarang sudah agak banyak tambahnya ya. Dari dulu yang tenggelam, anggota-anggota yang tidak bergerak, sekarang mulai bergerak. Insya Allah sudah punya anggota banyak ya. Ya banyak. Dua lebih dari 2 kan juga banyak ya. Jadi tidak hanya pimpinan saja sekarang. Termasuk Jember Kidul. Nah, Jember Kidul ini dulu juga sama. Punya anak sama, enggak gerak itu. Kemudian kita tunjuk juga siapa yang harus jadi ketua rantingnya. Dari kami, musyawarah pimpinan cabang, dan alhamdulillah kita sudah bergerak. Makanya dari pengalaman kita, jadi kalau kita punya masjid, awal yang pertama nadir harus berbunyi persyarikatan. Ini penting ya. Nadir harus berbunyi persyarikatan. Dan Masjid Al-Muttaqin itu tidak berbunyi persyarikatan. Walaupun orang-orang pimpinan ranting itu masalah yang pertama. Begitu ganti takmirnya tidak pro ke Muhammadiyah, ini cenderung kemudian Muhammadiyah harus ditinggalkan, ya, diusir. Yang diundang dari saudara kita yang isi pengajian. Nah, kita bisa lihat nanti orang-orang yang masih terpengaruh oleh saudara kita dalam isi pengajian, misalnya sholat subuh. Sholat subuh ini tahiyat akhir itu mesti ada 2 model, ada iftiros, ada tawaruk. Nah, kalau ada anggota Muhammadiyah sholat subuhnya duduknya iftiros, ini kata Prof. Amin mursal. Muhammadiyah rasa salafi.
yang merasa istighfar, tobat itu. Karena di kalangan tarjih kita, baik sholat 2 rakaat maupun 3 rakaat, 4 rakaat, maka duduk ya tahiyat akhirnya duduk tawarruk. Itu bukan tarjih. Maka ini yang tujuannya kenapa harus ada pusat kegiatan, ada pengajian, untuk menanamkan loyalitas kita. Loyalitas anggota itu terhadap keputusan-keputusan dari majelis tarjih. Makanya punya kegiatan. Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, Rasul mengikat orang-orang Madinah itu dengan sistem mu'akhoh, persaudaraan. Tadi itu dipersaudarakan. Yang paling terkenal itu kalau kita baca mu'akhoh itu saat persaudaraan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi ya. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Begitu dipersaudarakan, Abdurrahman itu sekarang memang kaya, tapi dulu waktu hijrah nggak punya apa-apa karena ditinggal muhajirin ya. Tapi Sa'ad bin Abi Rabi itu banyak kekayaannya. Dia bilang kepada Abdurrahman bin Auf, saya ini orang kaya di sini, harta saya banyak. Karena kamu saudara saya, akan saya bagi 2. Separuh untukmu, separuh untukku. Dan saya punya istri 2. Pilih salah satu, ya. Mana yang kamu sukai? Bu sampai seperti itu, Bu. Maka dia untung ibu itu hidup sekarang. Jadi anggota Muhammadiyah lagi. Gak ono sing wani wong Muhammadiyah. Lebih dari 1. Nah, suruh pilih itu. Tapi Abdurrahman bin Auf mendoakan keberkahan kepada harta keluarga Sa'ad bin Rabi. Tidak mau, ya. Saya yakin juga nggak akan pernah ada itu di Muhammadiyah itu. Kemudian dipersaudarakan, nawarkan ini tak kena apa maneh bojone. Sitoke walaupun ngamuan ya tetap dipelihara kok. Ini gak loro, gak wani loro. Ate rabine ngenteni mati sik. Ya saya nggak ngerasani sing bojone mati terus rapi meneh, enggak. Jadi itu sampai sejauh itu mu'akhoh itu. Makanya kita harus punya ikatan yang bisa membuat kita itu saling kebersamaannya tadi. Sehingga program misalnya seperti Koperasi Bahagiamu itu luar biasa itu. Karena ini untuk saling mengikat kita. Kalau kita punya kebutuhan di sini. Kenapa? Karena di Koperasi Bahagiamu itu dalam rangka untuk menegakkan syiar. Bagaimana berkooperasi yang syar'i. Di koperasi yang syar'i. Kemudian ada pengawas syar'inya. Pak Dr. Saprudin itu pengawas syar'inya. Ya. Bener enggak sudah? Jadi kita Koperasi Bahagiamu di sana. Tapi niatnya harus benar. Karena niat yang benar dalam satu kumpulan itu menentukan. Ini kata Allah di surat Al-Anfal ayat 63 itu, wa allafa baina qulubihim, dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Ini artinya apa? Kalau kita sekarang, kalau kita mau mengikuti satu kegiatan, misalnya ikut di Koperasi Bahagiamu, niatnya karena Allah, jangan niat yang lain. Niatnya apa? Sama-sama bagaimana membangun ekonomi secara jamaah berdasarkan syariah. Ini penting ini. Ya, kita membuat gerakan dari sini. Ayo kita hidupkan ini. Kalau ada transaksi yang tidak benar, ada akad yang tidak benar, benahi, ini milik kita. Insya Allah itu terjamin, ya. Insya Allah dijamin. Ada saya pengawasnya, Pak Tris ini termasuk pengawas ya, yang menjaga agar laporan tiap tahunnya itu benar, ya, sesuai antara laporan keuangan
termasuk keberadaan uangnya ada di mana. Ini kita teliti ya. Pengawas saya Pak Tris sama Pak Bambang ya, Pak Bambang direktur rumah sakit. Walaupun jadi direktur sih jadi pengawas koperasi. Rangkap jabatan ini. Nah ini, jadi niatkan karena itu. Sama dengan di Muhammadiyah. Kita aktif di ranting, aktif di cabang, aktif di daerah. Tujuannya satu, mardotillah, untuk mencari Allah. Saat kita mencari itu, maka surat ini, surat Al-Anfal ayat 3 itu akan terwujud bahwa kita akan disatukan, akan menjadi kuat persatuan kita karena tujuan kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangun yang pertama. Jadi kalau kita ingin menunjukkan jamaah tadi, pertama kita harus punya kegiatan, ya pusat kegiatan. Yang kedua ada pengikat kita. Ya, kalau zaman Rasulullah mu'akhoh, yang berikutnya juga harus mengadakan perjanjian atau mengikat kerjasama dengan orang-orang yang di luar Muhammadiyah. Ini pernah disampaikan juga oleh Prof. Amin. Tidak boleh kita menjadi organisasi yang eksklusif, tapi kita harus juga melihat bahwa kita hidup di samping di warga Muhammadiyah, kita juga hidup dengan orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Kita harus bersatu untuk mewujudkan kedamaian dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambahan ilmu pengetahuan kita, sekaligus akan meningkatkan amal soleh kita, dan kita berdoa mudah-mudahan jamaah atau persyarikatan Muhammadiyah ini akan terus jaya, terus mendapatkan ridho Allah karena kita berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Buari. Banyak sekali wawasan yang kita serap dari beliau. Intinya membangun jamaah, menjemput berkah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, acara yang kelima lain-lain. Yang pertama informasi bahwasanya pengajian Ahad pagi minggu ketiga di PDM Kaliwates yang insya Allah penceramahnya atau narasumbernya adalah Kiai Haji Kusno MAG. Kemudian yang kedua, informasi dari SD Muhammadiyah kepada yang bersangkutan. Saya berkesempatan, apa yang perlu disampaikan? Sekali lagi, karena tadi dari pihak SD Muhammadiyah meminta waktu beberapa menit untuk menyampaikan informasi, maka hari ini kita beri kesempatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami di sini mewakili SD Muhammadiyah 1 Jember atau SD Mudisa ingin menyampaikan informasi yaitu tentang pendaftaran siswa baru di SD kami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini PBDB atau pendaftaran siswa baru di SD Muhammadiyah 1 Jember sudah
terpenuhi 3 kelas di tahap inden dan masih membuka pendaftaran lainnya di tahap 1. Jadi kami dari SD menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, seumpama ada putra-putrinya atau cucunya yang mau masuk ke jenjang SD, bisa bergabung dengan sekolah kami. Karena itu kami berharap setiap warga Muhammadiyah bisa mendukung kaumnya sehingga pengkaderan di Muhammadiyah bisa terus berjalan. Oleh karena itu SD Muhammadiyah 1 Jember senantiasa memberikan pelayanan terbaik insya Allah untuk anak-anak bangsa, di mana kami SD Muhammadiyah 1 Jember atau SD Mudisa senantiasa menggabungkan antara agama dan ilmu umum, sehingga nantinya kami berharap anak didik kami yang keluar dari SD Muhammadiyah 1 Jember bisa menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan juga tidak kehilangan kualitas keagamaannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kami menunggu Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra-putri atau cucu, mungkin tetangga dan keluarga lainnya yang mau mendaftar di SD untuk bisa bergabung di SD Muhammadiyah 1 Jember. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas info dari SD Muhammadiyah 1 Jember. Berikutnya sebelum kita tutup, pengumuman perolehan infak pada pagi hari ini, alhamdulillah sebesar 1.582.500 rupiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Marilah pertemuan pengajian Ahad pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.